Banyak sekali advertiser yang meyakini bahwa kalau hasil iklannya boncos belum sesuai dengan KPI, berarti yang diutak-atik adalah dashboardnya. Salah satunya adalah dengan mengganti audiens. Apa iya? Padahal berdasarkan apa yang aku lihat ternyata faktanya nggak kayak gitu. Tapi ya supaya nggak dikira Om Do doang, maka di video kali ini aku akan menunjukkan ya di dashboard sendiri, yaitu dengan ganti audiens hasilnya seperti apa. Dan kalau yang diganti bukan audiens, ngulik di luar dashboard, hasilnya seperti apa ya. Supaya kita tuh melek data dan bukan katanya. Itu yang akan kita bahas di Facebook Ads Anti Dukun Series di versi gratis kali ini dengan aku. Ini aku mau menunjukkan ke kalian dashboard yang pada saat itu ya, itu cost per resultnya, dimana di sini adalah purchase, yaitu orang-orang yang sudah mengklaim penawaran e-course gratis yang nanti akan dikelola ke event selanjutnya gitu ya. Nah itu pada saat itu KPI-nya adalah di angka 16.000 dan ternyata setelah iklannya dijalankan beberapa kurun waktu itu mengalami performa yang menurun. Ya, jadi dari 16.000 melonjak mencapai angka 20 sampai 50.000. Oke, langsung aja kita masuk ke dashboard cuy. Teman-teman di sini bisa lihat ya, ada 4 ad set, betul ya. Di situ ada yang LAA, ada juga yang Brood ya, umurnya kalau yang Brood 2565 gitu kan, dan Brood juga ada 2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ternyata ya cost per purchase-nya itu ada di angka 25.000 sekian, 20.000 sekian, 50.000 sekian, 33.000 sekian. Nah, seingat aku ya, pada awalnya ini aku ngetes dulu menggunakan yang Brood dulu, kosongan. Jadi interestnya dikosongin. Itu mendapatkan cost per result seperti aku udah bilang tadi di angka sekian ya, masih nggak sesuai dengan KPI di angka 16.000. Wah, apa ini itu kan? Nah, terus karena aku juga penasaran untuk membuktikan apakah kalau ganti audiens itu nanti hasilnya berubah. Nah, ternyata setelah aku ganti menggunakan lookalike, yang mana lookalike adalah orang-orang yang sudah pernah mendapatkan e-course-nya. Ternyata teman-teman di sini ya harganya itu masih sama aja, nggak sesuai dengan KPI yang diset, yaitu 16.000. Dengan data yang sudah terbukti secara empiris seperti ini ya, maka pada saat itu aku langsung memutuskan aja ya tanpa review, berarti ini langsung aja ganti konten iklannya dan bikin penawarannya yang nyambung. Beda kan kalau kamu masih akan berkutat ke dashboardnya. Lalu setelah diganti konten iklan dan penawarannya, bagaimana hasilnya? Apakah sudah lebih bagus sesuai dengan KPI? Setelah tadi diganti, teman-teman bisa lihat di sini itu masih menggunakan Brood umur 2565. Dan teman-teman bisa lihat ya, dari 2 adset di sini ada lookalike yang sama juga, dan juga ada yang Brood tadi. Kita bisa lihat ya KPI-nya ingat di angka 16.000 setelah aku rombak konten iklannya, angle yang baru. Ya kan, ternyata bisa menyentuh angka di 10.847, paling tinggi di angka 15.949. Berarti KPI-nya sudah terpenuhi. Bayangkan kalau aku di sini hanya sebatas mengganti audiens pakai teknik-teknik itu, ya udah ketemu jawabannya ya kan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dengan ngulik di luar dashboard. Pasti di sini ada yang bertanya-tanya, wah aku tuh orangnya tuh ini agak cundel atau kurang inspirasi terkait ngulik di luar dashboard. Karena kemarin aku juga ketemu salah satu klien aku, kebiasaan mereka advertiser yang terlalu sibuk di dashboard, ketika diminta untuk ngulik di luar dashboard itu kesusahan. Oke, langsung aku bantu aja ya. Teman-teman, agar teman-teman itu memiliki banyak ide terkait konten iklannya, itu yang paling awal, karena konten iklan itu adalah pintu masuk ke penawaran atau ke brand ataupun ke jualan produk kalian ya. Jadi pertama yang perlu diperhatikan adalah konten iklannya. Di sini sudah ada coret-coretan, teman-teman silakan diperhatikan ya. Oke, jadi konten iklan itu awalnya dari riset atau penelitian lah bahasa Indonya ya. Teman-teman melakukan riset di mana? Monggo silahkan dimanapun boleh. Teman-teman bisa menggunakan misal kayak YouTube, ya kan? Mungkin Instagram, mungkin TikTok. Oke. Apa yang diriset? Pertanyaannya. Yang diriset adalah ya konten-konten yang terkait dengan produk jualan kalian atau brand kalian tuh
marketnya di mana. Yaudah kalian sweeping aja sosmed, mereka tuh bisanya tuh konten-kontennya kayak gimana ya. Misal kayak fashion, nah mungkin fashion adalah mereka biasanya itu adalah nunjukin ya ketika fashion, ketika pakai baju tertentu makainya di mana, bikin konten tentang fashion. Atau mungkin apa tuh sekarang bahasanya OOTD atau apa kayak gitu ya. Terus mungkin kalau produknya keuangan, nah mungkin nge-share tentang konten-konten yaitu gajinya 5 juta tapi tetap bisa nabung katakanlah berapa besar kayak gitu ya. Pokoknya teman-teman cari aja di sosmed ya konten-konten itu kalian kumpulkan. Nah, pastinya kalau kalian riset itu sudah pasti nanti akan menemukan apa? Ide-ide ya. Di sini akan menemukan banyak ide. Ini kenapa hijau ya? Ide-ide ya akan banyak sekali. Jadi ya yang namanya sumber ide itu memang aku bisa ngomong nggak ada yang original ya. Sebenarnya dari brainstorming kayak gini. Nah, dari ide-ide ini nanti akan muncul pikiran angle-angle. Oh, aku sebaiknya bikin angle yang seperti ini, seperti itu. Karena di sosmed tuh kemungkinan banyak yang suka. Karena berdasarkan data banyak yang komen, banyak yang share, banyak yang lagi ngomongin gitu ya. Nah, di situ teman-teman barulah bikin ya konten iklan beberapa di situ. Oke, ini ada katakanlah ada ad 1. Oke, ada ad 2 dan di sini ada ad 3 kayak gini ya. Nah, ini dites semua. Dan aku sarankan kalau misal di masing-masing konten ini memiliki penawaran yang spesifik ya, berarti nanti aku sarankan banget itu untuk mendarat ke halaman yang spesifik atau teman-teman nyebutnya landing page kayak atau halaman produk kayak gitu ya. Itu yang spesifik. Oke, sebentar tak jelasin ya. Ini penting soalnya. Tak selesaiin gambarannya dulu. Nah kayak gini ya, jadi landing page yang spesifik. Karena apa? Ketika misal di sini teman-teman di konten A menawarkan X misal ya, apapun itu ya. Ketika nanti mendarat di sini, kok yang ditawarkan X itu ndak ada atau nggak nyambung, apa yang terjadi? Orang akan mempunyai perasaan, kok yang aku klik tadi nggak ketemu ya, males banget nih, wasting my time, misal kayak gitu. Nah, untuk menghindari itu, maka apa yang kamu tawarkan di konten iklan ini, itu harus sama yang ada di halaman produk ini, ya. Jadi, oleh karena itu, kalau teman-teman jualan fashion, seringkali jangan mendaratnya ke home-nya, tapi ke spesifik produknya. Sama juga, kalau produk solusi ya, solusinya di sini apa, misal perintah ngekliknya itu apa ya di halaman produknya ini atau di halaman landing page-nya itu juga sama. Itu yang aku terapkan di dashboard tadi. Jadi aku bikin suatu penawaran tertentu di konten iklannya, lalu mendarat di halaman penawarannya atau landing page-nya juga sama penawarannya. Jadi kalau katanya Mbak Lisa dari WKWK, dia ngomongnya adalah jadi konten iklanmu itu sebagai teaser. Kalau trailer film gitu ya, teaser, gambaran besarnya atau fullnya itu ada di halaman landing page-nya. Begitu katanya tuh Mbak Lisa. Setelah kayak gini ya silakan teman-teman tes. Nanti dari semua yang dites itu ya belum tentu ya semuanya bagus, nanti akan terlihat mana yang winning. Nah kayak gitu tadi ya. Jadi yang diobrak-abrik itu bukan dashboardnya, tapi adalah di luar dashboardnya. BTW apa yang aku share ini sama ya, kurang lebih sama seperti yang aku bagikan di materi premium anti dukun series premium di sini. Nah di sini teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut lagi, mau mengerti prosesnya lebih lanjut lagi terkait konten iklan ini, ada bab khusus nih, namanya adalah Add Content Mastery. Di sini aku jelasin prosesnya ini ya, lebih detailnya seperti apa begitu. Dan terkait juga penawaran itu aku juga ada. Bahkan terkait landing page itu juga aku ada babnya tersendiri khusus. Kalau tertarik silakan teman-teman bisa check out ya. Linknya ada di sini ya, teman-teman bisa di check out. Silakan dibeli kalau memang ada dananya dan cocok. Oke, begitu aja di Facebook Ads Anti Dukun Series pada episode terbaru kali ini. Apa yang aku bagikan yang cukup singkat ini menurut aku ya, itu supaya teman-teman tuh menyadari, oh ternyata dengan mengganti konten iklannya itu justru yang akan memperbaiki untuk mencapai KPI gitu ya. Jadi jangan sampai kalian menjadi orang yang gila, belgedes tingkat cepret, yang tergila-gila ngulik dashboard terus menerus. Itu mau sampai kapan ya. Tapi gak apa-apa, kalau kalian suka ngulik dashboard, itu adalah donatur setia kepada Mark Zuckerberg. Ya, jangan khawatir juga kalau teman-teman butuh konsultasi dengan Fusik, teman-teman bisa daftar konsultasi ya. Konsultasi pilihannya nanti bisa dengan aku atau jam malam dengan Bro Kamal ya.
konsultasi, tidak semua orang tentu juga harus memenuhi syarat-syaratnya ya. Teman-teman bisa cek juga syarat-syaratnya di halaman ini. Teman-teman bisa klik juga linknya ini. Linknya juga ada di description box di bawah ya. Pastikan penuhi semua syarat-syaratnya. Oke, gitu aja. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.